Perkenalkan, saya Gisnada Datuk Aisyah, NIM saya 24011005. Perkenalkan, nama saya Wana Fauzia, NIM saya 30. Perkenalkan, nama saya Wira Erlangga dengan NIM 24011032. Tempe merupakan produk fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dari biji kedelai melalui aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme utama dalam proses ini adalah kapang Rhizopus oligosporus yang berperan sebagai agen fermentasi. Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana pembuatan ragi tempe dan penerapannya dalam proses fermentasi kedelai disertai penjelasan aspek mikrobiologinya. Ragi tempe merupakan starter kultur yang mengandung spora kapang Rhizopus oligosporus. Pada prinsipnya, pembuatan ragi dilakukan dengan menumbuhkan kapang pada substrat yang sesuai seperti kedelai rebus, biji sorghum, atau campuran tepung beras. Dalam mikrobiologi, proses ini dikenal sebagai kultur mikroba padat, yaitu metode menumbuhkan mikroorganisme pada media yang memiliki permukaan padat sebagai tempat kolonisasi. Spora Rhizopus biasanya diambil dari tempe yang sudah matang, kemudian disebarkan ke substrat yang telah disterilisasi. Tahap sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroba kontaminan sehingga hanya Rhizopus oligosporus yang dapat tumbuh. Pertumbuhan dilakukan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius selama 2-3 hari hingga seluruh permukaan substrat tertutup miselium putih. Setelah pertumbuhan optimal, miselium dibiarkan mengering. Proses pengeringan ini menyebabkan kapang membentuk spora dorman yang nantinya dapat digunakan sebagai inokulum atau ragi tempe. Secara mikrobiologis, tahap ini merupakan bentuk reservasi mikroba di mana sel mikroorganisme dijaga dalam kondisi dorman agar tetap stabil hingga digunakan kembali. Persiapan kedelai. Kedelai dicuci dan direndam dalam air bersih selama beberapa jam. Tujuannya untuk mengurangi jumlah mikroba alami di permukaan kedelai serta memudahkan pengelupasan kulit ari. Pada tahap ini, beberapa bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp dapat tumbuh secara alami dan menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH larutan perendaman. Kondisi asam ringan ini membantu mencegah pertumbuhan mikroba patogen dan mempersiapkan lingkungan yang sesuai bagi kapang tempe. Rebusan dan pengeringan. Kedelai yang telah direndam kemudian direbus. Perebusan berfungsi sebagai sterilisasi parsial yang membunuh sebagian besar mikroorganisme pembusuk dan patogen. Setelah perebusan, kedelai dikeringkan hingga mencapai kadar air yang ideal. Dalam mikrobiologi, pengaturan kadar air sangat penting karena kelembapan yang terlalu tinggi dapat mendukung pertumbuhan mikroba kontaminan seperti Aspergillus atau Mucor. Ragi kedelai. Setelah kedelai dingin dan kering, ragi tempe yang telah dibuat sebelumnya digunakan untuk menginokulasi kedelai. Proses inokulasi dilakukan secara aseptik agar tidak terjadi kontaminasi silang dari mikroorganisme lain. Ragi tempe yang mengandung spora Rhizopus oligosporus akan mulai berkecambah dan tumbuh membentuk miselium pada permukaan kedelai. Kapang ini menghasilkan enzim-enzim seperti protease, amilase, dan lipase yang mengubah protein, karbohidrat, dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fermentasi dilakukan selama 36 hingga 48 jam pada suhu sekitar 30 hingga 35 derajat Celcius. Proses ini termasuk fermentasi aerob, karena pertumbuhan Rhizopus oligosporus membutuhkan oksigen untuk membentuk miselium secara optimal. Selama fermentasi, aktivitas enzimatik dari kapang menyebabkan perubahan biokimia yang signifikan. Protein dipecah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan senyawa anti gizi seperti asam fitrat berkurang. Akibatnya, nilai gizi kedelai meningkat dan tempe menjadi lebih mudah dicerna.
Hasil akhir dan evaluasi mikrobiologi. Tempe yang baik memiliki warna putih merata dengan struktur padat. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan Rhizopus oligosporus berlangsung sempurna tanpa adanya kontaminasi dari kapang lain. Dalam pengawasan mikrobiologi, kontaminasi dapat dikenali dari warna miselium yang tidak putih, tekstur berlendir, atau aroma busuk. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sanitasi alat, wadah fermentasi, serta kondisi lingkungan selama seluruh proses berlangsung. Keseluruhan proses pembuatan ragi dan tempe dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme memiliki peranan penting dalam menghasilkan produk fermentasi yang bergizi dan aman dikonsumsi. Pembuatan ragi tempe menunjukkan penerapan konsep dasar kultur mikroba, kontrol pertumbuhan, dan sterilisasi, sedangkan proses fermentasi tempe menggambarkan aktivitas enzimatik mikroba yang bermanfaat. Dengan demikian, pembuatan tempe tidak hanya bernilai ekonomi dan budaya, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan ilmu mikrobiologi dalam kehidupan sehari-hari.